Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kajian tentang fikih zakat fitrah memang cukup banyak sub pokok bahasan yang dikaji. Tentu tidak semuanya kita presentasikan, akan tetapi yang debatable, yang mengandung pro dan kontra, agar ilmu kita luas. Kalau ilmu kita luas, kita ini harus menjadi orang yang pandai menghormati ijtihad orang lain, tidak mengklaim pendapatnya sendiri yang dianggap paling benar, apalagi sampai menyalahkan pihak lain. Saya biasa memulai dari definisi. Namanya fitrah itu bisa berarti badan atau jiwa. Maka zakat fitrah ini dibebankan pada semua jiwa. Ini lain dengan syariat selain zakat fitrah. Maka jangan kaget, janin itu kira-kira dizakati atau tidak. Itu bergantung pada akar masalah memahami awal kehidupan. Sekelompok, saya tidak menyebutkan nama madhabnya, berpandangan bahwa awal kehidupan itu ya ketika janin dilahirkan di muka bumi dan ditandai dengan tangisan. Kalau enggak, namanya bukan janin tetapi keguguran. Nah, karena pola pikirnya awal kehidupan seperti itu, maka besok hari raya, nanti malam ada yang dikaruniai anak yang lahir dengan sempurna, sudah wajib untuk dizakat fitrah. Itulah uniknya zakat fitrah. Sampai kepada budak pun, bahkan orang yang miskin pun juga terkena kewajiban zakat fitrah. Ya tentu kalau dia ditarget miskin masih sempat atau mampu menjalani zakat fitrah. Kalau tidak ada masalah. Untuk para pembantu, karyawan, budak, itu mestinya nanti yang menjamin adalah maulanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap budak itu atau pembantu itu. Tolong jangan dianalogikan dengan karyawan, karena karyawannya sudah kaya semua. Itu masalahnya. Akan berbeda dengan pendapat yang lain, saya tidak menyebutkan tokohnya. Awal kehidupan itu ditandai dengan wanafakhna fihi min ruh. Kalau janin itu diyakini sudah punya ruh. Dalam hadis, proses penciptaan manusia itu ada 4 tahap. Ada pendapat bulan pertama itu adalah nutfah, bulan kedua menjadi alaqah, bulan yang ketiga menjadi mudghah,
baru bulan yang keempat wa nafakhna fihi min ruh. Sehingga orang yang berpendapat gini, ini janin kalau sudah diyakini punya ruh, itu sudah wajib dizakat fitrah. Sayang pendapat ini tertolak oleh ulama karena teks bunyi hadisnya itu adalah yang sudah hidup, bukan yang masih dalam kandungan ibu. Sayangnya gitu. Tapi kita sekali lagi tidak boleh nyalakan begitu saja. Toh kalau mereka ijtihad masih keliru, mudah-mudahan mendapatkan satu pahala. Pertimbangan ulama hanya bahwa yang dizakat fitrah itu tentu yang sudah terlahirkan di muka bumi. Itu gambarannya. Tentang apa saja sih yang bisa dizakat fitrahkan, ini kaitannya nanti diskusi panjang. Boleh enggak zakat fitrah itu dengan fulus, dengan uang? Saya temukan kira-kira dari himpunan 18 sahabat yang meriwayatkan tentang zakat fitrah itu, ketemu wujud yang dizakat fitrahkan itu ada 12 macam dari teks-teks yang muncul. Pertama, tamr, diterjemahkan kurma, tentu yang sudah tua, sudah masak. Yang kedua, rutob, ini kurma yang masih kemampu, masih muda. Ketiga, hinto, ini jenis gandum biji-bijian. Keempat, komhun, ini juga jenis gandum biji-bijian. Yang kelima, bur, ini juga jenis gandum biji-bijian. Jenis gandum itu memang macam-macam. Ada lagi yang ketujuh, yang keenam, sulut, juga gandum serbuk, hampir mirip dengan syair. Itu gandum yang sudah dideplok atau gandum tepung. Ada lagi namanya dakik, gandum yang sudah digiling. Ada lagi namanya sawik, itu gandum bubuk juga. Orang Indonesia mengatakan juawut. Kemudian ada akut, artinya keju. Ada zabib, artinya kismis, buah yang dikeringkan dari jenis anggur itu. Dan yang terakhir, samrok, jenis makanan elit dari bahan adonan gandum. Ini himpunan dari sekian banyak hadis yang disimpulkan bahwa menurut teks yang muncul, wujud zakat fitrah itu hanya berupa makanan. Untuk bangsa Indonesia, dulu ketika menentukan zakat fitrah dengan beras, itu modelnya analogi, mengkiaskan makanan pokoknya orang Arab itu kurma, makanan kita ini adalah nasi, maka dikiaskan, dianalogikan dengan makanan pokok bangsa Arab. Tapi alhamdulillah ada kok hadis yang tidak perlu analogi. Sabda Rasul sendiri bahwa zakat fitrah itu bisa dilakukan dengan jenis makanan apapun. Nah, ini hadisnya dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Bukhari,
nomor urut 1435 dan Muslim nomor urut 18. Dengan adanya hadis ini bahwa zakat fitrah itu bisa dari satu jenis makanan apapun, maka bergantung kepada makanan pokok setempat. Kalau makanan pokok setempat gaplek, zakat fitrahnya tentu pakai gaplek. Kalau makanan pokoknya sagu, alhamdulillah hidup lumayan hampir 2 minggu di Sofifi mengantarkan musabaqah hadis tingkat nasional. Saya baru bisa menikmati bubur sagu, enak ternyata. Kata teman-teman, kalau sudah bisa menikmati makanan setempat, berarti kerasan hidup di Sofifi. Itu ceritanya. Jadi sekarang tidak lagi menggunakan analogi, lebih baik langsung menggunakan teks hadis. Untuk takaran tidak perlu kita bahas. Nah, zakat fitrah dengan nilai atau dengan harga atau dengan uang, ini yang cukup ramai di media sosial. Kenapa? Hadisnya sama, tapi pola memahaminya itu berbeda. Saya sering mengatakan kacamatanya berbeda. Hadis zakat fitrah yang terkenal itu harus difahami tekstual atau difahami kontekstual. Itu problemnya. Bagi teman-teman yang menggunakan metode tekstual murni, maka kesimpulannya semua tuntunan Rasul zakat itu dengan makanan. Tidak pernah Rasul memberikan contoh zakat fitrah itu dengan uang. Padahal uang itu sudah dipakai oleh Rasul sebagai alat transaksi. Ada uang dinar, ada uang dirham. Kalaulah zakat fitrah dengan uang itu diperbolehkan, maka Rasul harus yang pertama kali memberi contoh. Salafus saleh yang meneladani contoh Rasul. Karena tidak ditemukan contoh dari Rasul, tidak ditemukan contoh dari salafus saleh, dianggap tidak benar. Itu pola pikirnya seperti itu. Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah ini pencetus, penggagas usul fikih, sudah menawarkan kepada kita halil ibra bi umumil lafzi au bi khususi sabab. Teks itu bisa saja dimaknai dengan metode tekstual, bisa saja dengan menggunakan kontekstual. Yang menjadi tolok ukur untuk teksnya itu nanti dikenal dengan pola fikir tekstualis, atau yang menjadi tolok ukur itu ibro bi khususi sabab. Oh, ini bicara model kontekstual. Sehingga kalau dua teman ini diskusi, kacamatanya beda, pasti tidak akan bisa ketemu. Tidak akan bisa ketemu. Yang satu tidak membolehkan, yang satu bisa saja nanti tidak membolehkan atau membolehkan. Maka indah kalau kita dengar dulu, jangan langsung ditolak dulu. Didengar dulu gimana sih pemikiran
kontekstualnya kira-kira bisa dipahami seperti itu apa tidak. Begitu dulu, jangan langsung ditolak terlebih dahulu. Kalau sudah a priori, susah kita mendapatkan hidayah. Teman-teman yang memahami kontekstual, ternyata zakat fitrah itu punya makosid. Muncul di dalam teks itu sendiri. Untuk apa sih zakat fitrah? Satu, tuhrotan lisoim. Jadi ini muncul dalam teks, bukan murni karena pemikiran. Karena pensucian bagi yang puasa tidak salah dong. Walaupun miskin terkena hukum zakat fitrah. Dalam tanda kutip kalau memang mempunyai kemampuan. Walaupun orang miskin pada akhirnya berhak juga menerima zakat fitrah. Yang kedua, tu'matan lil masakin. Ini makosid. Oh, zakat fitrah itu fungsi diantaranya santapan bagi orang miskin. Sampai-sampai Rasul mengatakan, agnuhum hadzal yaum, cukupilah mereka itu untuk hari raya ini. Tidak boleh umatnya ini berpuasa, tidak boleh. Harus futur, harus makan. Jangan sampai ada umat ini yang akhirnya tidak bisa makan, bahkan sampai meminta-minta. Itu makosid. Maunya syariat itu begitu. Kemudian dilihat sya'nul wurud, kondisi real ketika Rasul bersabda itu. Kenapa Rasul kok menyampaikan zakat fitrah selalu dengan makanan, tidak pernah menyentuh dengan uang? Kenapa? Tapi kita tidak pernah dapatkan cerita dari Rasul tidak boleh pakai uang. Enggak. Rasul hanya menyanjurkan supaya dengan makan. Masya Allah. Akhirnya ketahuan kondisi realnya. Kalau kita hidup zaman Rasul di Madinah, Madinah itu adalah hutan belantara. Dalil-dalil yang menunjukkan hutan belantara terlalu banyak. Banyak kubangan air, banyak binatang berbisa, membahayakan. Maka jangan kaget wanita kalau enggak punya mahram, jangan keluar sendirian lah. Kalau tidak punya yang mendampinginya. Hobi Rasul berburu. Kalau hasil buruan datang jatuh ke air, bukan di padang pasir, tapi di hutan belantara. Bahkan sampai sekarang, kalau Bapak Ibu keluar dari Masjid Nabawi, lewat pintu 7 Babu Salam, terus ada jalan kembar, setelah itu ada kubri, ada jembatan itu, balik jembatan itu sampai sekarang dinamakan wilayah Syekh, bukan Syekh, Syekh. Syekh itu apa? Waduk yang cukup luas, pusat air. Disitulah tempat para sahabat memberi minum binatangnya. Bahkan di situ tempat mereka bercebur diri dan lain sebagainya. Maka pengalaman ketika saya dinas di Saudi Arabia, hanya hujan 2 hari aja, Masya Allah, ngembeng tanah ini. Lama sekali, tidak selesai karena sana jalan, tidak pernah terpikir adanya aliran air. Itu gambaran realnya. Nah, kalau kita hidup di hutan belantara, jujur susah mencari makanan.
Makanan yang dikonsumsi oleh penduduk Madinah itu datangnya dari Quba. Quba memang wilayah di balik bukit, di balik gunung, yang Masya Allah suburnya, sampai karena suburnya penduduknya mendapatkan tazkiyah dari Allah, mereka tidak pernah tayamum. Masya Allah. Pasar kurma sampai hari ini ada di Quba. Bisa dibayangkan nisabnya, katakanlah sapi atau unta 5 ekor. Kalau 1 ekor itu berkisar 40 juta, berarti nilainya 200 juta. Nisabnya kambing 40 ekor. Kalau 1 ekor itu berkisar 4 juta, 160 juta. Lah uang senilai 200 juta itu berupa nisabnya kurma hanya 5 wasak, 5 pikul. Kalau 1 pikulnya itu 1 kintal, 200 juta itu dapat bahan makanan 100 kilo. Kalau gitu harga 1 kilonya berapa rupiah? Kalikan 3 kilo. Mahalnya luar biasa. Belum tentu teman itu dikasih uang bisa dapat makanan. Belum tentu. Maka yang paling efektif untuk bisa makan besok adalah dikasih makanan. Satu sisi yang lain, makanan pokoknya bangsa Arab beda dengan makanan bangsa Indonesia. Itu pertimbangan kontekstual. Makanan bangsa Arab itu kayak sosis, makleb begitu. Dikasih kurma, makleb. Dikasih rutop, makleb. Dikasih kismis, makleb. Lah kalau dikasih beras, apa mungkin makleb gitu. Butuh proses. Menjual sebagian untuk beli lauknya, sebagian minyaknya, sebagian ribetnya, Masya Allah. Padahal substansinya besok bisa menikmati makan. Maka berpikir kontekstual di wilayah yang memang mereka itu gampang makan, jika dikasih uang, kenapa tidak boleh? Itu problemnya. Tapi di wilayah dikasih uang masih sulit untuk makan, lebih baik dengan makanan. Itu pola pikir namanya kontekstual. Yang oleh Imam Syafi'i, ibro tolok ukurnya bikhususis sabab. Kalau dikaitkan zakat fitrah, kenapa Rasul selalu jenis makanan? Sebabnya untuk makan besok. Masya Allah, sekarang kumpul teman-teman yang berhak merasa mendapatkan zakat fitrah. Kita tanya, besok hari raya fitri kalian diminta tidak puasa, makan. Untuk makan besok kami tawari zakat fitrah 1, beras 3 kilo. Yang kedua, uang 50.000, pilih mana? Uang. Kenapa? Enak dengan uang, Ustaz. Kalau dengan uang besok mau makan tinggal duduk manis, nunjuk, selesai sudah. Tidak ribet masak, tidak ribet ini. Biasanya Ustaz, kalau tidak punya uang, ke warung pojok. Gara-gara ada uang, bisa makan di warung tengah. Masya Allah. Gak punya uang Ustaz, makannya di warung remang-remang.
dengan uang bisa makan di warung Padang, ono mah. Artinya mereka lebih leluasa menikmati makan dengan fasilitas uang. Kalau begitu, apa salah zakat fitrah itu dirupakan dengan uang? Itu pola pikir yang namanya kontekstual. Ya sama lah memahami hadis. Kata Rasul, teksnya itu kalau buang hajat jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke timur. Oh, kebalik. Jangan menghadap ke utara, jangan menghadap ke selatan. Fasarriku, maka menghadaplah ke arah timur, au gharribu, atau menghadaplah ke arah barat. Ini kalau berpikir tekstual, dimanapun teks itu berada, kalian berada, buang hajat jangan ke arah utara, jangan ke arah selatan, tapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Tapi kalau memahami kontekstual, teman, ini disampaikan oleh Rasul di utaranya Makkah. Madinah itu utaranya Makkah. Biar tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, arahkan ke arah timur atau ke arah barat. Karena substansinya nanti buang hajat jangan menghadap ke arah kiblat. Lah kalau Rasul ada di Indonesia, ya tentu untuk buang hajat jangan menghadap ke timur atau ke barat, menghadaplah ke utara atau ke selatan. Ini namanya memahami secara kontekstual. Jadi tolong jangan alergi dulu. Karena ulama dulu sudah menawarkan seperti ini. Alhamdulillah, dokter binaan saya promotornya berhasil memahami hadis apa yang efektif dengan tekstual, memahami hadis yang cirinya bagaimana, efektif memahaminya secara kontekstual. Kesimpulannya bagus sekali. Kalau ditemukan asbabul wurud, tentu lebih efektif menggunakan kontekstual. Kalau bisa diketahui sya'nul wurud, tentu lebih efektif difahami secara kontekstual. Itu pun dalam rambu-rambu, bukan masalah akidah, bukan masalah syariah. Sehingga mahasiswa saya predikatnya cum laude, dengan berbagai contoh yang diberikan, kita bisa, oh hadis ini efektif difahami tekstual, oh hadis ini efektif difahami kontekstual. Nah, kalau kita sudah mendapatkan penjelasan seperti ini, andai kan masih keliru, kita doakan. Mudah-mudahan tetap dapat satu pahala. Kalau memang itu yang benar, malah dia yang dapat dua, kita malah dapat satu. Itulah indahnya wilayah fikih, wilayah ijtihadiyah, wilayah kiro. Ada satu masalah lagi yang krusial yang perlu kita diskusikan. Boleh enggak zakat fitrah itu didistribusikan setelah sholat hari raya? Ini yang lagi ramai di mana-mana dibicarakan. Lagi-lagi hadisnya sama, bahwa zakat fitrah itu kewajiban setiap jiwa. Man ada waktu
Mana Pak waktu? Oh ini. Hadisnya sama. Man, barang siapa ada yang membayarkannya zakat fitrah itu qabla sholati, sebelum sholat, yakni sholat idul fitri, faya zakatun makbulah, itu yang zakat fitrah beneran, yang diterima. Tapi waman addaha, siapa yang membayarkannya zakat fitrah itu ba'da sholat, setelah sholat idul fitri, fahiyya shadaqatun minas shadaqat, nilainya sedekah biasa seperti sedekah-sedekah yang lain, bukan zakat fitrah. Dalilnya sama. Pertanyaannya, man addaha qabla sholat, siapa yang membayarkan zakat fitrahnya sebelum sholat, kepada siapa? Kepada mustahik yang berhak nerima, atau kepada amil pengelola zakat? Itu yang harus didiskusikan. Kepada mustahik, Ustaz, silakan. Maka fungsi amil ini adalah betul-betul berat. Dia punya amanat bagaimana harus membagikannya sebelum apa? Sholat. Berat tugas amil ini. Nah, kebetulan panjenengan ditunjuk sebagai amil. Besok hari raya, setelah sholat subuh, saya datang ke kantor sampean. Saya membayarkan zakat fitrah saya mewakili semua karyawan saya sebanyak 7 ton. Sudah ada di truk belakang itu. Kira-kira sebagai amil sampean terima apa enggak? Sampean terima apa enggak? Kalau tidak menerima, apa alasan tidak menerima sebagai amil? Sejak kapan amil menolak zakat? Karena kasus ini terjadi di mana-mana, Pak. Di Saudi Arabia sudah ada woro-woro. Zakat fitrah itu supaya distorkan maksimal 15 Ramadan, tengah Ramadan. Tapi penduduknya kan merasa paling afdal kalau di akhir Ramadan. Sehingga zakat fitrah itu justru mereka bayarkan di akhir Ramadan. Padahal zakat fitrah itu maunya didistribusikan ke Bangladesh, Pakistan, India, Nigeria, Eritrea, Sudan, mungkin Palestina. Indonesia tidak dapat. Kok nggak dapat? Nggak ngajukan proposal. Malu, sudah swasembada pangan. Butuh berapa lama pendistribusian itu untuk sampai kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Itu ceritanya. Berbeda dengan kelompok yang kedua. Enggak. Hadis ini untuk muzaki kepada amil. Batas menyerahkan zakat itu sebelum melaksanakan sholat. Amil membagikannya semampunya. Apalagi, mohon maaf, amil ini punya komitmen distribusi bukan hanya untuk fakir miskin, tapi untuk 8 golongan. Karena ada pendapat bahwa zakat fitrah itu sama dengan zakat yang lain. Tabelarisnya jadi 8 golongan. Kalau 8 golongan,
Ibnu Sabil kapan diberikan? Ya nanti kalau ada musafir yang kehabisan dana. Kalau enggak, ya disimpan di Baitul Mal. Untuk sabilillah kapan? Ya nanti kalau ada orang yang minta untuk pembangunan masjid misalnya. Kalau enggak ada, ya disimpan di Baitul Mal. Bisanya gitu. Andaikan yang namanya hati zakat fitrah matalil masakin itu dijadikan skala prioritas, tetap 8 punya hak, tapi dulukan zakat fitrah itu untuk fakir miskin terlebih dahulu. Jika masih ada sisa, tidak ada masalah, amil juga berhak menerima, sabilillah juga berhak menerima, Ibnu Sabil juga berhak untuk menerima. Apalagi gharim. Misalnya begitu. Tuh gambarannya, sehingga kalau kita hidup zaman Rasul enak. Madinah itu village city, distribusi zakat 4 jam selesai. Tapi ketika kita dibawa ke khilafaan Umar bin Khattab, perluasan peta dakwah sedemikian rupa, tidak selesai distribusi itu kecuali dilanjutkan setelah sholat. Itu zaman Umar. Dan ya zaman sekarang. Misalnya begitu. Maka kalau dimaknai ini adalah untuk muzaki, sedangkan amil mestinya didudukkan kedudukan yang mulia, pekerja sosial, pekerja tidak dibayar, luar biasa. Ya tentunya kita hargai kemampuan amil ketika mendistribusikan zakat fitrah. Berangkat dari situlah saya punya pikiran pemberdayaan ekonomi lewat zakat fitrah. Alhamdulillah sudah hampir 400 masjid lebih. 1 tahun sisa zakat fitrah kita berikan kepada orang miskin yang punya kerja tapi mencukupi menyelesaikan kebutuhan dan utang-utangnya. Jamu gendong itu biaya otorisasi saja enggak sampai 100.000, tapi utangnya 6 juta. Maka penghasilan setiap hari habis untuk nyauri utang. Maka sisa zakat fitrah, semua utang itu akan diselesaikan panitia, kemudian dikasih biaya otorisasi 500.000 dengan catatan akadnya ini adalah pinjam. Karena pinjam harus mengembalikan. Bunganya berapa Ustadz? Nihil. Semua transaksi harus ada di masjid. Nyaurnya berapa? Sak mampu sampean. Sehingga doa kami mudah-mudahan tidak lunas-lunas. Sebab biasanya kalau sudah lunas enggak ke masjid lagi. Alhamdulillah. Kalau satu masjid sekarang sudah 2 miskin, berarti sudah hampir setiap tahun 800 miskin terentas. Dengan hanya pemberdayaan zakat fitrah, kami beri nama konsep dana abadi du'afa. Tahun berikutnya sudah kembali, sisa zakat lagi, kita bisa kok membiayai orang miskin. Wah, biayanya 4 juta, utangnya 10 juta. Bisa. Itu gambaran kalau kita sudah berani untuk menentukan distribusi zakat, tidak harus habis sebelum sholat, bisa saja dibagikan setelah sholat. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin banyak mengundang polemik. Pertanyaan, saya menunggu pertanyaannya. Terima kasih. Monggo. Cek. Monggo, silakan. Silakan kepada para jemaah yang ingin bertanya. Monggo, silakan. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz terkait zakat fitrah. Apakah di zakat fitrah itu ada ijab kabul? Jadi ada yang pemberi, ada yang penerima, dan itu ada transaksi di dalam itu. Jadi kalau pakai makanan kan biasanya enak, jadi langsung ke yang bersangkutan atau ke amil, atau pakai uang cash kan enak, langsung yang bersangkutan langsung ke amil atau langsung ke penerima. Tapi kan dengan perkembangan teknologi ada yang namanya transfer, ada yang namanya QRIS. Iya. Hal tersebut bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Semua muamalah itu transaksi mesti harus ada ijab kabulnya. Tapi apa harus diucapkan? Nah, itu yang jadi masalah. Ijab kabul itu dengan isyarat bisa kok. Saya ketemu kiai sama kiai ngobrol, kamu tahu Pak Yai ini istrinya berapa? Tidak tahu. 3. Tahu ijab kabulnya. Ijab kabulnya sederhana. Kon terjaluk maharnya ngene, nggih pun. Mari bisa. Kenapa harus kabul tuh nikah? Watas bisa bimaru kata. Alah, tambah bingung. Misalnya begitu. Nah, di dalam zakat fitrah ketika orang ngirim itu sebenarnya sudah menyampaikan Pak, lewat apapun itu. Etikanya yang menerima tolonglah kabulnya itu didoakan gitu loh Pak, gitu. Jadi kabulnya itu didoakan, ini ada tuntunannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa bahwa dia ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atau qaumun bi sadaqatin, apabila kaum datang kepada Rasul membawa sedekahnya, maka dengan menyerahkan itu sudah ijab. Rasul yang menerima mendoakan, fasalla alaihim, lalu didoakan oleh Rasul kepada mereka. Fa'atahu abi bisadaqatihi, suatu hari Rasul didatangi bapak saya dengan membawa sedekahnya. Faqala, maka didoakan Rasul, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Selesai sudah. Ya Allah, semoga salawat untuk keluarga Abu Aufa. Selesai sudah. Sederhana, tidak seperti Pak Mudin di tempat saya. Wes kumpul nasi, ambek jeneng-jenengi, marun dudukan panjang, belum selesai ketekan maneh. Gitu. Gak mari-mari tuan. Padahal sederhana. Siapa yang mengeluarkan zakat ini? Yang mengeluarkan Firdaus. Allahumma sholli ala Firdaus. Selesai sudah. Siapa yang mengeluarkan zakat ini? Kaum muslimin, Allahumma sholli alaihim. Selesai, enggak usah sebut satu-satu, terlalu banyak. Allah tahu siapa yang membayarkannya, kepada mereka berkenan mendapatkan doanya. Betul Pak, selalu transaksi itu ada ijab dan kabul. Wujudnya memang macam-macam. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang bertanya lagi? Cukup? Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.